Welcome, di sini ada Jordi, Anggika, dan juga Oma Widiawati. Hai Besti. Surrogate mother ini adalah salah satu solusi untuk pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Jadi meminjam rahim dari ibu selain istri gitu. Film tidak hanya hiburan, bukan hanya tontonan, tapi tentu tuntunan. Ya, gitu. Jadi setiap apapun mau dirjo apapun itu pasti situ. Kita nggak boleh menyerah begitu aja sama masalah yang hadir di hidup kita. Itu yang gue pelajarin dari Joshua. Jatuh boleh. Jatuh boleh, tapi harus bangun lagi. Oke, so we're talking about the fear of failing. Nah, kira-kira kalian itu ngegambarin kegagalan itu seperti apa sih? Apakah itu sesuatu yang mudah kalian lupakan terus kalian akan move on, atau kalian tipe yang lebih kayak akan sedikit berkutat dan butuh space dan waktu buat menerima kegagalan tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Jo dulu nih. Oke. Kegagalan, gue melihat kegagalan itu sempat ada fase di hidup gue ketika merasa gagal, itu terpuruknya lama banget sampai ngeklaim trauma gitu, kayak nggak mau ngelakuin itu lagi karena udah pernah gagal gitu. Karena ngerasa udah ngasih effort yang 100% bahkan 1000%, tapi balik lagi semesta belum kasih jodohnya di sana, sempat ngerasa gagal kan, kayak oh kayaknya gue nggak layak, oh kayaknya gue emang nggak di situ gitu. Jadinya trauma melakukan hal itu lagi. Sempat ada fase itu di hidup gue. Cuman sekarang seiring bertambahnya umur dan pengalaman gitu ya, melihat kegagalan itu jadi bahkan oh it's okay gue gagal, ternyata gue bisa menemukan hal lain gitu. Ternyata gue punya kekuatan yang bahkan selama ini nggak pernah gue tahu kalau gue tuh punya kekuatan itu. Jadi kegagalan sekarang udah jadi apa ya? Mungkin karena udah sering gagal juga, jadi lebih ke Jor nggak dapat atau belum saatnya. Oke, it's fine. Berarti belum rezeki gue. Ada rezeki yang lebih yang udah disiapin sama Tuhan buat gue gitu. Jadi sekarang melihat kegagalan tuh ya udah hal yang ikhlas aja, udah lebih ke terbiasa gitu. Proses ya, Proses, itu bener. semua dengan proses. Ada nggak sih mungkin satu project yang kamu pengen banget, Ada. yang kamu inget sampai sekarang, terus kamu gagal and it's the hardest for you to move on? Sering nggak sih? Ada dan di sering dunia kita? gitu, sering banget. Sering Ketika ada ini soal pekerjaan, misalnya ada tawaran dari sutradara, kita pengen banget kerja, terus skripnya bagus banget, kayak udah ngerasa ini nih harusnya gue yang mainin. Ternyata enggak, kayak wah gitu. Bahkan yang dapat teman kita gitu, jadi yang kita kenal. Jadi ada perasaan yang kayak kenapa sih kok bukan gua? Jadinya marah kan sama keadaan, marah sama sekitar gitu, dan justru itu membuat kita tuh jadi energinya jadi berkurang gitu. Jadi energi kita terbuang hanya untuk marah, dan itu nggak bagus sama sekali. Jadi karena pertanyaan itu, gue pernah ngalamin itu. Marah, bahkan gue marah ke orang yang keterima. Kayak, harusnya itu gue. Lo ngapain sih casting juga gitu ya? Iya, aku pernah. Saking ambisiusnya itu. Aku Capricorn mungkin. Orangnya ambisius banget gitu. Jadi aku konfront ke orang yang keterima. Karena dia sahabatku kan. Kayak, ya lu aja terus yang keterima nggak gue. Itu kan kayak, apa sih Jor gitu. Sempat ada, tapi itu yang menyadarkan gue kalau, oh gue sempat menjadi orang yang nggak sehat ya. Industri ini tuh memang seperti itu, dan balik lagi rezeki itu ada piringnya, jadi nggak usah takut Jor, nggak usah takut. Jadi sekarang nggak keterima, it's fine, bukan rezeki gua gitu. Akan dikasih yang lebih baik. Amin, iya pasti. Pasti. Allah Allah selalu punya rencana yang baik buat umatnya. Ini mantra yang gue pakai sehari-hari sekarang. Enak ya syutingnya kalau memang udah dapet yang lebih dewasa, udah kayak yang sendiri gitu, yang ngingetin terus dan bikin kita tuh jadi pribadi yang bertumbuh. Betul. Nah, kalau kamu gimana Anggika? Ada cerita yang sama kayak Jordi? Kayaknya di dunia kita, apalagi in our kind of business, sering banget face sama failure. Yang orang lihat, Jordi projectnya banyak, Anggika syuting, Odi syuting terus, tapi behind that's like 70% kegagalan juga gitu loh, and we're used to it. Gue malah orangnya yang kayak dikata-katain sama temen gue kayak, kok lu kurang ambisi sih? Enggak, I have goals. I wish I can be begini, tapi kayak ya proses hidup orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang stabil, ada yang naik turun, ada yang smooth aja. Ya every person's journey is different, dan kita enjoy aja prosesnya. I feel like I'm just enjoying the process karena with failure pasti good things will come. Malahan di saat too good, I'm like, wait,
malah ada that fear of wait, this is too good nih, this is too good, what is going to happen, malah lebih yang kayak ini apa nih? Jadi kayak worry sendiri gitu yang kayak nggak ngerasa safe gitu, yang kayak ini terlalu happy nih, terlalu too good nih, apa yang bakal terjadi? True, ya. So it's life, life is like that, ya nggak sih? Iya. Betul. Itu dia, berarti memang pastinya pada setuju ya kalau misalnya untuk mencapai puncak itu pasti akan ada kegagalan along the process. Yang kita lihat tuh netizen lihat nih, besi-besi lihat emang ya itu dia puncaknya aja dari puncak gunung gitu ya, perjuangan mereka ini semua sampai ada di sekarang ada di semua layar kaca gitu kan, di layar TV. Wow, itu banyak proses kegagalan ya yang bisa kita pelajari juga, nggak apa-apa, terima aja gitu loh. Go walk. Move on. Nah, tapi tadi kan kamu sempat ngomongin rasa takut ya, sampai-sampai takut terhadap satu hal yang terlalu baik gitu ya. Something yang too good to be true seems jadi unreal ya. Kayak ini tidak nyata adanya gitu kan. Nah, tapi mungkin gak sih kamu gimana tuh cara menghilangkan rasa takut? Tadi kira nggak mungkin dong you live with that fear dan you should enjoy the moment kan kalau misalnya lagi ya ada something yang too good to be true. Ya gimana ya? It's like just accept it sih. Kalau worry, Bersyukur nggak ya? bersyukur. Kalau lagi susah bersyukur, ya udah keluarin aja unek-uneknya, apalagi ke teman-teman, ke keluarga. Kita pas lagi syuting sering banget tuh. Jor tahu nggak gini. Gua gimana ya gitu gini. Jordi juga yang kayak iya gini. It's just like ya udah, it's a process of life. Enjoy it. Kalau lagi gimana ya ntar in future kita bisa lihat balik ke momen yang itu dan ketawa. Bener, kayak ada hal yang sangat baik bikin kita takut gitu kan. Kalau gue tuh ngelihatnya kayak kita sudah pernah babak belur nih sebelumnya nih, gagal, tiba-tiba ada hal yang baik bahkan kita sampai nggak percaya, kayaknya gue nggak deserve ini gitu. Caranya kalau gue biasanya inget kalau gue pernah ada di posisi yang nggak enak, jadi kayak jangan kelupaan di saat kita lagi ada di posisi atas. Takutnya kalau kita lupa ntar tiba-tiba Tuhan yang kayak dar gitu. Rasain lagi. Nggak bersyukur gitu ya, sekali yang dikasih gampang. Dalam hidup itu selalu bersyukur. Itu yang penting. Jadi kita nggak lupa. Kalau kita sudah selalu bersyukur, yakin bahwa tidak akan lupa untuk apapun. Sebuah quote dari sang legend ya. Nah, ngomong-ngomongin quote nih, aku juga ada quote nih buat besti-besti di rumah. Dari Paulo Coelho, susah banget nih namanya. Tahu nggak nih quote ini ya? The one who falls and get up is stronger than the one who never tried. So do not fear failure, but rather fear not trying. Yes. Wow. Jadi harus lebih takut untuk tidak mencoba dibandingkan takut untuk gagal gitu. Karena nggak akan sukses kalau misalnya nggak pernah gagal dulu. You never know if you never try. Nah, itu ada quote lagi tuh dari Jordi. Itu dari lagu sih sebetulnya. Dari lagu ya. Oke. Baik. Terakhir aku pengen nanya juga nih, ketakutan terbesar apa sih yang pernah kalian berhasil untuk taklukkan dan akhirnya kalian tuh pas melihat itu tuh kayak bangga gitu sama diri kalian sendiri? Mungkin alongside dari segi kerjaan, maybe it's in relationship, personal life, atau mungkin adventure. Ya. Apa ya? Aku ada satu baru-baru ini sih. Apa tuh? Jadi gue baru nyoba olahraga baru free diving. What? Keren banget. Asik. Jadi awalnya tuh nggak percaya sama diri sendiri kalau bisa gitu, karena kan kita menyelam tanpa alat bantuan kan. Dengan tanpa alat bantu nafas gitu, awalnya sempet kayak gue nggak bisa. Tapi pakai ilmu surrender itu ya, pasrah aja gitu, dan ada niat baik untuk melakukan itu kan, bukan untuk pamer atau apa gitu. Jadi ya udah coba belajar 5 meter nggak kuat naik gitu, sampai akhirnya nyentuh 10 meter. Itu ada suatu kebanggaan sendiri kayak Jor, lu bisa loh kalau ngelawan rasa takut segala macam. Maksudnya gue mau cerita bukan soal gue pamer free dive, tapi kayak ternyata bener ya, dari hal simple itu kita melawan rasa takut. Bener, kalau nggak dicoba rasa takut itu tuh akan ada terus gitu. Jadi emang harus dilalui, yakin, bismillah gitu. Kalau gue bismillah, yakin akan ada hasilnya. Jadi itu adalah suatu kebanggaan buat gue ketika ngeliat videonya gitu, kayak wah nyentuh 10 meter tanpa alat bantu. Ternyata bisa gue terapin nih di kehidupan gue gitu. Ketika ada sesuatu yang menurut gue kayak lu nggak bisa, nggak, coba dulu baru lo bilang nggak bisa gitu. Ternyata bisa ya? Ternyata bisa, alhamdulillah. Keren banget. Tadi aku kaget banget karena aku pikir skydiving. Waduh, skydiving next level sih. Skydiving juga serem sih.
diving serem juga sih. Iya kan? Dalam kan itu. Dalam. Bener kalau free diving aku juga takut hiu ya kebetulan. Jadi kayak gue kalau diving paling berisanya tuh diving yang pakai alat-alat gitu. Iya. Emang nggak bisa makan hiu itu juga Enggak, bisa. karena mau gue pukul pakai ini, pakai Pakai tabungnya. enggak lah, hiu kan gak deketin manusia ya, jadi gak usah takut. Mereka lebih takut sama kita. Betul. Nah, tadi udah ngobrol tentang ketakutan. Ini pembahasan itu berat tuh karena soal filmnya berat sih. Itu kayak lagi sesi terapi sesi nih gitu kan. Bener. Film itu tuh ngajarin banyak hal, mengingatkan kita sama sisi gelap yang udah pernah kita lalui. Jadi emang harus ditonton sih, kalau enggak kita sedih. Betul. Kita udah menuangkan semuanya. Tenang, Kayak kita bakal nonton pasti ya. A lot of struggle juga ya pastinya saat melalui ya ada baik, ada senangnya, ada struggle-nya. But let's talk about the struggle karena memang yang susah-susah ini kan susah untuk diomongin dan kita pengen coba membiasakan diri ngomongin hal-hal yang sulit gitu kan. Contohnya adalah struggle. Nah, pengen denger gitu cerita dari teman-teman di sini about your own struggle. Mungkin yang udah pernah dilalui juga atau yang mungkin sekarang lagi berlangsung. What kind of struggle yang lagi kalian hadapin sih sekarang ini? Atau nggak ada? Wow, nggak mungkin nggak ada. Kemacetan ibu kota. Adulting is a struggle sih menurut gue. Adulting. Adulting is a struggle. 'Cause Apalagi kita mau mendekati kepala 3. iya benar kepala. Welcome to Thailand. Jangan ngomongin kepala-kepala. Susah nih kita di sini kalau Tapi kan Odi kan udah melalui 3 lagi, ini 7 lagi, kayak mana? Iya lagi. Odi kan kayak menurut aku sih Odi udah melalui a lot of things in life gitu, so you're so much more wiser. Kita yang baru melalui yang gitu. baru-baru ini kita kayak hah mungkin orang tua kita my mom and dad kayak alah biasa biasa. aja udah laluin aja it's gonna be fine, tapi kayak kita yang kayak gimana nih nyari tempat tinggal, mau nikah, gini kayak gitu kayak aduh it's just so many things, pajak ngurusin these days it's like Pajak, bener. it's kayak struggle gitu loh yang kayak Never Tapi ending itulah struggle. hidup. Betul. Itulah hidup. Mungkin Gitu aja, Oma juga tanya sampai langsung sekarang dari masih mengalami Odi. struggle. Iya, pastilah setiap manusia akan mengalami itu. Tapi yang penting bagaimana kita menjalaninya. Betul. betul. Jadi kita jalanin aja dan juga Jalani lebih dan penting syukuri aja. Jalani dan nikmati. Nikmati bener sih, bersenang-senang. Tapi film ini tuh kita syutingnya kan dalam banget kayaknya. Tapi kita lumayan nikmatin. Lumayan nggak sih? enjoy, Lumayan iya. enjoy, Ya, kita harus lumayan lah. hahi, malah kebanyakan Harus hahi sih. dinikmati. Supaya balance, kalau nggak kita gila. Jangan Iya. dong. Jangan. itu struggle-nya juga seorang aktor dan juga aktris ya, kayak gimana caranya bisa keluar masuk dari suatu karakter kan, kadang harus cepet terus kayak ke karakter lain sama balik lagi ke diri sendiri. Kalian harus gimana sih mengingat kayak gue tuh gimana, karakter itu gimana supaya tetap bisa jadi diri sendiri. Bener. Apa pengingat kalian? Surrounding, kalau gue personal ya, kayak setiap habis selesai project, apapun karakternya, pasti gue akan langsung cari temen gue untuk mengingatkan kebiasaan-kebiasaan gue dulu gitu. Jadi setiap habis project pasti langsung kayak ayo nongkrong di mana atau main ke rumah gue, supaya kembali ke rumah gitu, kembali menjadi diri sendiri. Kalau nggak sempat susah kan, karena kan kita menjalani project 2 bulan 3 bulan menjadi orang lain kan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, terus dengan habit yang berbeda. Jadi kalau yang gue lakuin untuk kembali menjadi Jordi, langsung telepon teman atau bestie gitu kayak, ayo balik gitu, gue butuh gitu ya. Udah ngobrol, gosip, main game segala macam. Seru-seru. Berarti kalau jadi temennya Jory siap-siap di calling kalau projectnya Oh udah kelar pasti, ya. pasti. Temen-temen gue pasti udah kayak angkat telepon buruan. Teror gue soalnya. Kalau ngilang berarti lagi project nih. Bener, gitu ya. bener. Ya Oke, udah. kalau Jordi mungkin dia tipe-tipe yang calling bestie gitu ya. Kalau misalnya ingin jadi balik ke diri sendiri atau mungkin lagi ada masalah. Kalau Anggika gimana nih? Kamu tipikal yang mungkin lebih ke introvert yang harus kayak have some space, atau kamu juga tipe yang keluar mencari teman kamu atau balik ke keluarga kamu atau Gue gimana? tipenya yang emotionally detached. Oh gitu, Kayak- berarti kita berlawanan. Karena kayak lu kan extrovert ya, Iya. gue introverted extrovert, like I can talk to people and everything, tapi I get tired. Terus selesai project itu aku langsung balik ke rumah, terus I shut myself for 2 minggu. Kayak Hibernasi. Beneran hibernasi yang kayak ya udah main game atau enggak ngelukis, baca buku, just getting to know myself again, yang kayak okay, I'm okay. Semuanya udah dikeluarin and everything like that. Tapi kalau buat soal struggle in like, oh if something happens to me, kayak ini hari ini ada something bad happen nih, gue tipe yang kayak nangis. Oh, oke. Nggak apa-apa. Gue tipe nangis, terus ya udah
tomorrow bangun Udah lakuin lagi. Oke. Kayak do whatever I have to do. Kayak just live on like day by day yang kayak oke, just let's go gitu. Right. Nangis Beda-beda juga tiap orang ya. coping mechanism ya, bukan Betul. berarti salah. Orang nangis itu bukan berarti cengeng, Lemah. guys, Iya. ya kan. Itu adalah Itu lebih baik kan, mekanisme mengeluarkan. Ya. Yes. Daripada dipendem nanti jadinya Malah sakit nggak baik. gitu kan Bener. badannya kan. Setuju banget tuh. Nggak usah takut lagi Besti, kalau emang sedih mah nangis aja gitu kan kalau lagi ada masalah. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin tentang menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Nah, kalau menyelesaikan masalah eksternal nih Jordi, kamu gimana? Lebih suka nyelesain kayak langsung atau ntar aja, menghindari masalah, gimana nih? Menyelesaikan masalah untuk eksternal ya, masalah Iya. dengan orang luar atau di luar kita, gue tipikal orang yang speak up. Jadi ketika ada ngerasa yang mengganjal atau kurang pas nih, kalau kita masih lanjutin dengan feeling yang gak enak, kayak nggak bakal sehat gitu. Jadi boleh stop dulu nggak, kita ngobrol dulu nih. Ini gue ngerasain kayak gini, lo ngerasain nggak? Nggak. Misalnya iya, oke. Kenapa? Terus solusinya apa? Kalau udah ada solusinya, oke ya, gue salah, gue say sorry. Lo salah, please say sorry. Yuk, jangan diulangin lagi. Jadi gue tipikal yang gue omongin, gak suka dipendam. Karena menurut gue kalau dipendam, jadinya malah nggak sehat buat mental gue gitu. Jadinya gue bisa jadi marah ke orang itu, jadi suuzon segala macam. Jadi gue akan speak up sampai masalah itu selesai, baru kita move on. Itu dimanapun ya, di keluarga, di pertemanan. Keren abis Jordi. Itu kayaknya gara-gara dia Capricorn deh. Karena kalau kita nih Aquarius ini suka menghindar. Oh, jadi ngeles dari masalah. Enggak, Gemini tapi nyambung sama aku. Iya, benar. Kalau Aquarius tuh nyambung. Kalau Oma sama- apa zodiak kamu, Oma? Kenapa? Zodiaknya apa? Cancer. Cancer. Oh. Cocok ya. Loving. Oke. Oma tuh kalau Cancer paling nggak cocoknya sama zodiak apa tuh Oma? Waduh, nggak tahu. Oma nggak main zodiak. Makanya gue penasaran. Mungkin nggak Saya tahu. nggak ngelihat zodiaknya sih kalau kayak gitu. Kalau nggak baik, Zodiaknya. nggak baik. Nggak baik aja, bukan dari zodiaknya, Nggak nyalain zodiaknya. dasar orangnya. Oh. Benar nggak sih? Tapi apa yang dibicarain Jordi ini, maklum lah ini. Jadi siapa ya namanya gitu. Ya bagus sih, dia bisa dalam usia begini dia sudah bisa katakanlah sebaiknya seperti itu. Jadi lebih segala dewasa sesuatu ya. jangan dipendam. Karena saya terus balik nih, flashback ketika saya muda, saya kalau dulu dengan suami marah, saya bisa lama. Marah, kesel, lama, dipendam, diem saya nggak mau ngomong. Itu kan nggak betul. Harusnya memang kita keluarin. Nah, apa yang dilakukan dia betul. Nice. Sudah adultingnya sudah berproses ke arah yang lebih Proses, baik iya, ya. iya. Udah mau Akhirnya kepala tahu tiga kan, jadinya. kita sadar kan dengan proses usia pasti itu kita merubah. Yes. Ini berhubung narasumber kita di sini tuh super wise ya kan. Pas banget nih kan, ini ada Besti yang juga ingin mencurahkan isi hatinya Oh iya, gitu ada ya. curhat. Ada curhat. Ada curhat gitu. Nah, nanti kalian boleh nih kasih masukan kepada Besti kita yang mau curhat ini. Yuk, sama-sama kita dengerin dulu. Hai Besti, aku Sheila dari Jakarta. Jadi aku hari ini mau bercerita tentang sahabat aku yang lagi ada masalah. Jadi sahabat aku ini udah berteman sama aku itu, bersahabat sama aku itu dari kami SMA. Dan sahabat aku ini berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh lagi, atau kita bisa bilang kalau keluarganya ini sudah bercerai, mama papahnya. Dan sahabat aku ini tinggal bersama mamahnya dan kakaknya di Jakarta. Dan papahnya kebetulan tinggal dan bekerja di luar kota. Lalu sekitar bulan Mei, sahabat aku mendapat kabar kalau papahnya sudah menikah lagi. Dan sahabat aku ini pun sekarang sudah kenal dengan ibu sambungnya. Mamahnya pun sudah mengenal baik siapa ibu sambung dari anak-anaknya. Dan menurut mereka, ibu sambungnya ini merupakan sosok yang menyenangkan dan penyayang untuk mereka. Dan tetapi ada satu masalah di mana kakaknya sahabat aku ini belum bisa melepaskan masa lalu. Jadi kakaknya ini masih belum bisa nerima kalau ayahnya ini menikah lagi karena dia belum bisa melepaskan masa lalu. Nah, aku mau minta nih tanggapan kalian. Gimana ya biar kakaknya tuh bisa melepaskan masa lalu dan segera move on? Thank you.
Berat nih, berat. Tapi mereka udah biasa nih sama yang berat-berat. Jadi kita tanya langsung aja nih. Para yang wise ini siapa yang mau jawab duluan nih? Honestly kayak ada beberapa teman aku kayak gitu tuh. Tapi kayak yang mereka sadar, and what I try to tell them, it's like parents are humans too. Sometimes our idea of parents itu yang diinstil sama our parents pas kita kecil, kayak mereka adalah sosok yang sempurna, kayak yang selalu happy family, yang selalu wise, yang selalu bahagia di depan anak-anaknya, tapi they're actually parents too, and they're going through their own struggles. Dan di saat that perfect image of family pecah, dan kedua orang tua mencari their own happiness, kadang-kadang anaknya nggak bisa terima karena they have that idea of happy family-nya mereka, sosok happy family-nya, which is nggak salah juga, tapi gue ngerasa kayak di saat gue lebih umur sekarang mau 30, gue nggak sadar yang kayak your parents are also their own beings, mereka punya kesedihan mereka, kebahagiaan sendiri, dan kadang-kadang mereka mencari kebahagiaan di tempat lain dan emang udah diusahain dan tidak bisa, ya emang what to do gitu loh, what to do. Sometimes ya udah let them be happy aja, they have their own path in life juga gitu. Setuju. Asal ya masih kok ketemu ya masih seperti keluarga. Kayak Kalo, gimana? Kalau dari gue sih, gue bisa relate sama kakaknya. Mungkin karena yang namanya kakak itu pasti hidupnya lebih lama duluan daripada adik-adiknya kan. Jadi mungkin dia dari kecil melihat keluarganya happy, terus tiba-tiba tidak berjodoh, dan terus dia tahu menemukan lagi pasangan lagi. Jadi ada memori tersendiri yang kakaknya nggak bisa lupain. Jadi wajar gitu. Mungkin kalau gue boleh merespon, ya it's about time aja gitu. Maksudnya ya banyak sisi positif yang bisa kita lihat juga gitu. Kayak untung kedua orang tuanya masih sehat gitu kan. Terus untung ibu sambungnya ini juga baik. bukan yang punya niat jahat gitu. Mungkin si kakak butuh waktu yang lebih lama dibandingin adik-adiknya, dan menurut gue itu tugas si adik-adiknya untuk merangkul gitu. I mean, setidaknya mendengarkan kenapa gitu. Karena setuju nggak setuju kita nggak bisa paksain gitu. Pasti ada opini tertentu yang kita nggak bisa ngerti. Tapi ya itulah fungsinya kita berkeluarga kan, maksudnya komunikasi dan bagaimana kita menerima yang tidak sesuai gitu. Jadi I think it's fine. Time will heal nggak sih? Iya, betul. Dan komunikasi itu sangat penting sih saya kira ya. Dimulai dalam rumah tangga tuh komunikasi sangat amat penting. Betul. Nah, iya kan? Jadi kita nggak tahu perceraiannya mereka apa. Tapi pastinya, bukan saya katakan pastinya, sebagai pasangan kita harus jangan pernah ego itu kita pertahankan. Kita harus melepaskan ego masing-masing. Dengerin tuh, yang baru anniversary ini dengerin. Baru pernikahan seumur jagung, baru seumur pernikahan kertas ya, lo juga baru kapas. Pernikahan kapas, kertas dan kapas. Alright, itu dia Besti jawaban dari curhatannya. Dan sekalian aku mau nutup nih obrolan hari ini, meskipun seru banget, rasanya pengen ngobrol sampai sore ya. Dan semoga kalian yang kalau ada masalah bisa dapetin banyak insight dari obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak juga untuk Jordi, Anggika, Oma ya kan udah datang ke sini, semoga sukses. Filmnya juga nanti sukses, banyak yang nonton, dan Besti di rumah nih jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa nonton, tadi udah diingetin bakal tayang tanggal 10 Agustus nanti. Yes, dan sebelum aku akhiri nih sesi hari ini, nggak lupa buat ngingetin ke kalian juga kalau ada yang pengen curhat bisa langsung DM Instagramnya Bun Lifetainment, atau kalau mau komen di kolom komentar juga boleh ya. Sip, jangan lupa subscribe juga dan follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Hai Besti, aku JJ. Hai Besti, aku Nana. Itu tuh gara-gara Bu Ayu. Sebenarnya dijodohin sih, awalnya dicengin Bu Ayu Dewi. Gara-gara ngomong kayak, itu tuh siapa sih nama dramernya Bu Ayu? Nyuci sepatu di bathtub, emosi gak sih? Coba. Kayak aku kadang ke nenen mama tuh depan JJ aja gitu. Sampai aku risih sendiri jadi.